Perkenalkan, nama saya Tania Valencia dengan NIM 24109 123200023. Mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Kompetensi yang saya ambil yaitu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Berkomunikasi secara efektif adalah salah satu kompetensi utama dalam bidang kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyampaikan informasi dan menerima umpan balik secara jelas, akurat, dan relevan. Kemampuan ini sangat penting karena banyak masalah kesehatan masyarakat yang muncul dari kurangnya pemahaman, kesalahpahaman, atau penyampaian informasi yang kurang efektif. Berikut adalah aspek-aspek utama dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif berarti benar-benar fokus pada apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menginterupsi atau menghakimi. Dalam kesehatan masyarakat, mendengarkan aktif membantu tenaga kesehatan memahami kebutuhan, kekhawatiran, atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat atau individu tertentu. Contohnya, seorang petugas kesehatan mendengarkan keluhan seorang ibu tentang anaknya yang sering sakit, agar dapat memberikan solusi yang sesuai. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam menyampaikan informasi, terutama kepada masyarakat umum, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menggunakan istilah medis atau teknis yang sulit dimengerti. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan. Misalnya, ketika menjelaskan pentingnya mencuci tangan, tenaga kesehatan sebaiknya menyampaikan manfaat dan cara melakukannya tanpa terlalu banyak teori. Yang ketiga, berempati dan membangun hubungan yang baik. Menunjukkan empati adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Dengan memahami perasaan dan situasi orang lain, tenaga kesehatan dapat membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan rasa percaya, dan mendorong masyarakat untuk terbuka dalam berbagi informasi atau menerima saran. Contohnya, petugas kesehatan yang memberikan dukungan emosional kepada pasien HIV atau AIDS akan lebih mudah membantu mereka menerima pengobatan. 4. Memilih media dan saluran komunikasi yang tepat. Dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas, penting untuk memilih saluran komunikasi yang efektif, seperti poster, radio, video, media sosial, atau diskusi kelompok. Media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik audiens. Misalnya, untuk menjangkau remaja, menggunakan media sosial seperti Instagram atau TikTok dapat lebih efektif dibandingkan dengan poster. Kelima, menyampaikan pesan dengan tujuan yang jelas. Setiap komunikasi harus memiliki tujuan yang spesifik. Apakah itu untuk meningkatkan kesadaran, mengedukasi, atau mendorong tindakan tertentu? Informasi yang disampaikan juga harus relevan dan dapat langsung diterapkan oleh audiens. Misalnya, ketika menyampaikan pentingnya vaksinasi, pesan harus fokus pada manfaat, keamanan, dan akses vaksin, sehingga masyarakat termotivasi untuk bertindak. Keenam, mampu memberikan dan menerima umpan balik. Komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana menerima umpan balik atau tanggapan dari orang lain. Hal ini membantu tenaga kesehatan untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik.
Kompetensi ini sangat penting dalam berbagai aspek kesehatan masyarakat, seperti dalam kampanye kesehatan, pemberian edukasi kepada masyarakat, komunikasi antar profesional kesehatan, hingga menangani situasi krisis seperti wabah penyakit. Contohnya, saat terjadi pandemi COVID-19, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk memberikan informasi yang benar, melawan hoaks, dan mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Dengan berkomunikasi secara efektif, tenaga kesehatan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memastikan informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi perilaku kesehatan secara positif. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, dan menjadi informasi bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.